Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Sangat baik bagi kita semua. Saya senang boleh ada hari ini bersama-sama dengan saudara. Sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. You may be seated, silakan duduk saudara. Mari saya mengajak kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa yang Kau berikan. Kami hendak memuji-Mu, kami hendak menyembah-Mu. Sebab kasih dan anugerah-Mu ajaib bagi kami. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here. Yes. Because of your grace. I am here. I am here. Because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus.
Let's worship Him and give thanks to Him. Kami naikkan syukur bagimu, kami naikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, adalah baik menaikkan syukur buat Tuhan. Berbahagialah orang yang tahu mengucap syukur. Alkitab katakan karena mereka akan hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Saudara, luar biasa. Terlalu banyak hal yang bisa kita ungkapkan untuk kita bersyukur. Tapi pemazmur dalam Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus engkau dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan dengan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan. Dan Dia yang akan membuat masa mudamu menjadi baru. Seperti burung Raja Wali. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang baik. Terlalu banyak yang Tuhan buat. Saya terinspirasi dari ayat-ayat tadi menulis sebuah lagu. Berterima kasih untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kesembuhan, pemulihan, berkat-berkatnya yang luar biasa. Shalom, shalom. Ada di antara Anda saya menyapa selamat pagi, ada di antara Anda saya menyapa selamat siang, ada di antara Anda saya menyapa Anda selamat sore, ada di antara Anda saya menyapa selamat malam. Saya tidak tahu hari ini Anda melihat tayangan ini pada jam berapa. Tapi yang pasti doa saya dan doa Yesus agar semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam program yang saya tahu persis sangat menginspirasi, sangat menolong, hal-hal yang praktis. Saya tidak mengundang narasumber yang ahli, yang expert, tetapi saya mengundang orang-orang yang ada di dalam kehidupan praktis. Nah sekarang saya ditemani oleh Bro David, yang mana Bro David 20 tahun berkecimpung dalam pasar modal, dalam keuangan, dalam investasi. Kita akan membahas yaitu adalah keuangan. Nah Bro David juga dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi pembicara untuk keuangan keluarga. Jadi yang kita akan bahas hari ini sesuatu yang sangat praktis, yang saya yakin sangat menolong kita. Karena saya akan membahas dari satu kata yang sepertinya asing buat kita hari ini, yaitu adalah hyper realita, yaitu adalah hyper normal. Karena ketika segala sesuatunya ketika sebelum pandemi dalam keadaan normal. Seseorang beli kopi yang biasanya mungkin 10.000 itu juga sudah mahal. Tapi orang bisa mengeluarkan uang 50.000 demi tempat yang nyaman, wifi yang mudah didapatkan, suasana yang menyenangkan, bisa bekerja di sana, tapi juga mungkin bisa menangihkan pencitraan karena minum kopi dengan merek tertentu. 50.000 sampai 60.000, padahal dengan 10.000 kita bisa mendapatkan. Nah itulah yang dikenal sebagai hyper realita. Justru new normal itu mematahkan hyper realita. Karena dengan pandemi yang terjadi, yang kita nggak pernah tahu sampai kapan
akan berlangsung sebelum vaksin ditemukan, sebelum Tuhan sendiri mendengar doa kita mencabut daripada virus ini dari muka bumi, tetapi kita hari ini masuk dalam era kenormalan yang baru. Justru yang hyper realita itu harus kita tinggalkan. Bagaimanapun juga kita harus lebih lagi menghemat, kita memegang uang dengan terukur. Sebetulnya ya benar, mungkin keuangan kita mengalami penurunan, penjualan mengalami penurunan, omset mengalami penurunan. Tapi penurunan ini pun menjadi terkendala kalau kita masih hidup seperti gaya hidup sebelum pandemi. Sebetulnya kalau kita bisa adjust, kita bisa lentur, kita bisa beradaptasi, saya rasa Tuhan memberkati kita dan kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Menurut Bro David gimana? Oke, Pak Riza, ini menarik memang, karena memang faktanya Ya. 20 tahun saya di pasar modal dan 15 tahun terakhir ini sebagai pembicara keuangan, saya banyak menemukan masyarakat Indonesia itu cenderung atau bisa dibilang terlalu konsumtif. Nah, ini mungkin bahasa lain daripada tadi hyper tadi ya. Bagaimana hyper realita ini digambarkan dari kebiasaan kita dalam berbelanja, dalam expend money gitu ya, spend money kita bisa dibilang berlebihan, tidak sesuai. Nah, banyak saya jumpai keluarga-keluarga di Indonesia ini ketika saya roadshow ke Medan, saya roadshow ke Bali gitu ya. Mereka terima gajian tanggal 25 pagi, 26 sorenya sudah minimum saldo, Pak Riza. Nah, ini sehingga ada istilah bahwa buku yang paling menyedihkan adalah buku tabungan gitu ya. Nah, kalau kita usut sebenarnya ternyata penyebab utamanya adalah di mana mereka mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Nah, ini di problemnya. Keinginan daripada kebutuhan. Iya, ini yang menyebabkan mengapa gaya hidup ini sangat terlihat ketika memasuki masa pandemik ini. Sehingga semua orang sekarang berpikir bagaimana caranya ketika pendapatannya menurun, mungkin ketika gajinya dipotong 20%, 50%, ketika usahanya mengalami omset yang turun drastis, mereka mulai adjust. Nah, yang paling utama sebenarnya menurut saya, Pak Riza, yang harus disesuaikan adalah tadi bagaimana masyarakat kita bisa mengelola uang dengan bijak, yaitu dengan cara membelanjakan bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan prioritas kebutuhan. Sebenarnya sederhana sekali, Pak Riza. Ya, seperti kebutuhan akan consumer goods, misalnya. Consumer goods itu pandemi nggak pandemi kita tetap butuh, karena itu adalah sesuatu yang kita konsum sehari-hari. Contoh, itu misalnya adalah odol. Contoh, misalnya itu adalah shampoo. Pandemi nggak pandemi kita tetap harus keramas. Pandemi nggak pandemi kita tetap harus sikat gigi. Pandemi nggak pandemi kita harus melakukan hal-hal yang rutin kita lakukan. Tetapi kembali, mungkin keinginan kita waktu sebelum pandemi kita beli odol merek yang terkenal, branded begitu kan, untuk menaikkan percaya diri lah, untuk menaikkan pencitraan kah. Tetapi di hari terakhir yang penting adalah kebutuhan odol itu terpenuhi, bukan keinginan untuk membeli odol yang branded itu. Nah, dengan segala partikel-partikel dalam kehidupan per bulan, rumah tangga, menurut Bro David, apa saja yang kita bisa adjust? Yang dimulai dari kebutuhan utama dulu, Pak Riza. Ada baiknya setiap keluarga, suami istri, mulai saat ini mereka melakukan duduk bareng, kemudian mereka bicarakan apa yang menjadi skala prioritas utama pembelanjaan mereka. Beli apa yang sudah mereka rencanakan, dan hindari apa yang mereka tidak rencanakan. Ini kalau di sebelum pandemik biasanya ibu-ibu bawa 30 nama atau items list, tapi belanjanya ketika pulang 40. Uang belanja sudah habis, list yang terbeli baru setengah, tapi yang tidak diperlukan lebih banyak. Nah, pola-pola seperti ini yang mulai di-reduce, dikurangi, bahkan sebisa mungkin dihilangkan. Termasuk juga dalam pola konsumtif tadi living style, seperti Pak Riza tadi bilang,
kami nggak melarang Bapak Ibu hangout di tempat-tempat yang cukup terkenal gitu ya. Iya. Tetapi alangkah baiknya mulai menyesuaikan gitu ya. Iya. Katakan kalau dulu mungkin hampir tiap hari duduk di tempat yang kita bisa spend money 100-200 ribu per hari, mungkin Iya. sekarang mungkin cukup dengan PSBB, dengan jaga jarak, dengan people distancing, kita bisa kurangi mungkin seminggu sekali saja, Pak Risa. Iya, Nah, betul. sehingga dari situ aja sebenarnya sudah banyak komponen yang menyebabkan pengeluaran kita menjadi lebih terarah Betul. sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Betul. Dan ada satu sisi lagi secara psikis, yaitu karena sebelum pandemi kita merasa tanggal 25 kita sudah pasti dapetin Iya. angka A, itu secara psikologis itu membuat banyak orang menjadi lebih konsumtif. Iya. Toh nanti saya pasti tanggal 25 dapat kok. Pasti dibayar. Pasti kebayar kok. Kita menggunakan kredit segala macam untuk mendapatkan keinginan kita, yang akhirnya ketika pandemi ini terjadi, apa yang terjadi dengan si tanggal 25 itu sendiri, yang mana kita tidak mendapatkan lagi seperti sebelum pandemi, itu pasti jadi persoalan luar biasa. Gimana Bro David? Oke, nah ada beberapa tips nih buat keluarga-keluarga ya, Iya. yang mungkin di era pandemi ini mengalami tadi penurunan omset, penurunan pendapatan, atau mungkin gajinya berkurang. Nah, Iya. Pak Risa, salah satunya adalah selain tadi mulai mengeluarkan pembelanjaan yang nggak penting atau Iya. tidak sesuai, yang kedua adalah mulai merestructure yang namanya hutang. Ya. Nah, ada baiknya itu dilakukan mulai saat ini. Contohnya, kalau dia punya 2 mobil, Ya. dua-duanya leasing. Nah, lebih baik salah satu difikirkan gimana caranya, apakah dilunasi terlebih dahulu, yang satu sehingga tidak menjadi beban buat bulanannya. Ya. Atau memang kalau masih terlalu panjang, mungkin sebaiknya kalau bahasanya mungkin dikembalikan gitu ya, sehingga dia sacrifice sedikit tetapi bulanannya menjadi lebih sehat. Nah, ini cara-cara yang mungkin perlu difikirkan oleh banyak keluarga, Pak Risa. Iya. Kemudian juga seperti KPR, sebenarnya sekarang pemerintah sudah memberikan relaksasi. Ya, di bawah. Nggak ada salahnya keluarga-keluarga yang merasa keuangannya agak signifikan mulai ngajukan ke pihak perbankannya untuk relaksasi 6 bulan, apa 3 bulan, atau mungkin bisa 1 tahun. Tujuannya apa? Supaya cash flow-nya, keuangannya menjadi lebih baik, lebih sehat. Iya, iya. Dibandingkan kalau dia tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jelas. Iya. Jelas, karena beberapa orang yang berhubungan dengan saya juga sekarang, bank-bank secara lentur tidak lagi meminta antara bunga dengan pokok, tetapi bunga saja Ya, atau apa saja, pokok tetapi saja, ya. tapi tentunya durasi akan diperpanjang atau akan menambah angsuran ketika segala sesuatunya menjadi normal kembali. Nah, tadi ada satu pemikiran yang sangat-sangat bagus, yaitu adalah restrukturisasi hutang. Selain itu apa lagi, Bro? Oke, selain kita restructure hutang kita, sebenarnya adalah ini idealnya kita melakukan yang namanya inventory aset. Nah, Pak Risa, ini banyak keluarga yang lupa. Oke, sudah. Saya mau highlight dulu karena kita sudah sampai pada belasan menit. Jadi Ya. poinnya jangan sampai hilang. Yang pertama, saya mau highlight yaitu adalah kita kembali kepada kebutuhan Ya, bukan dan keinginan. bukan keinginan. Ya. Yang kedua yaitu buat list kebutuhan Betul. pokok kita. Ya. Pastikan kita disiplin di sana Ya. dan kita tidak membeli yang di luar list Kebutuhan, yang ya. sudah disepakati yang adalah kebutuhan kita. Yang ketiga tadi yaitu adalah restrukturisasi hutang bila ada, itu dipikirkan, jangan diam karena itu akan menggulung dan kita Iya, akan ditelan. betul. Nah, ini yang keempat nih, apa? Nah, ini sesuatu yang sebenarnya banyak keluarga luput, Pak Riza. Ya. Bahkan seringkali teringat ketika masa pensiun baru mulai sibuk, yaitu adalah inventory terhadap aset. Ya. Inventory aset seharusnya dilakukan idealnya setahun sekali minimal. Jadi aset yang kita punya apa saja kita inventory, mana yang produktif, mana yang non produktif, mana yang bisa kita produktifkan. Nah, banyak kita jumpai keluarga-keluarga di mana sepeda sampai 5 di garasi. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang too much.
Sehingga ini saya rada kesindir nih. karena PSBB saya lagi mikir sepeda. Terus gimana? kemudian ada keluarga yang motornya lebih dari 2, padahal hanya 1 yang pemakainya. Nah, ini yang mungkin mereka mulai lakukan yang namanya inventory. Setelah inventory, mereka bisa lakukan eksekusi terhadap aset-aset yang tidak dibutuhkan lagi, tidak dipergunakan lagi, atau bahasanya mungkin fungsionalnya sudah hampir tidak ada. Itu segera dieksekusi dan masih punya nilai ekonomi. Nah, itu bisa dijual secara online, offline. Itu akan membantu keuangan kita. Nah, ini yang sebenarnya saya banyak jumpai orang yang luput dari hal ini, dan akhirnya mereka justru minjam sana minjam sini. Padahal punya sesuatu yang bisa diberdayakan. Iya, saya jadi ingat kisah janda di Sarfat. Saya ingat ketika Elia bilang apa yang ada padamu. Nah, ini konsepnya benar, bahwa apa yang ada pada kita itu yang kita optimalkan. Jadi jangan lihat, oh si A punya mobil, si B punya, gue pinjam uang, jangan. Tapi, oh saya punya mobil 2, padahal saya butuh cuma 1, buat apa? Mendingan saya eksekusi, uangnya bisa memperkuat cash flow saya. Gitu. Saya punya motor 2. Padahal saya butuh cuma 1, lebih baik dieksekusi, dilikuidasi, kemudian itu bisa memperbaiki keuangan saya. Demikian pula dengan aset-aset yang lain nih. Mungkin gadget ada 3, ada 5, betul. Laptop mungkin juga ada lebih dari 1. Nah, hal-hal yang sudah tidak fungsional, yang dulunya kita beli karena korban living style. Nah, ini kembali ke tadi Pak Risa buka bahwa ini adalah new normal, di mana kita kembali kepada kondisi yang sebenarnya yang benar-benar ya sekarang, bukan yang dulu. Betul. Karena yang lalu itu hyper, yang sekarang justru adalah normal. Ini adalah justru real normal. Wow. Jadi memang segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Alkitab berkata, bahkan saya malah curiga kalau kita melakukan 4 hal yang tadi, justru di tengah-tengah dikembalikannya kita kembali kepada real normal, justru kita bisa menabung. Justru saya banyak lihat komentar ketika memasuki PSBB, banyak keluarga panik karena ternyata mereka nggak punya tabungan, mereka nggak punya emergency fund. Nah, ini fatal sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat, kenapa mobil seharga 10 miliar sekalipun, ya mobil seharga 50 miliar pasti punya ban serep. Nah, mobil yang canggih aja harganya ratusan miliar pun punya ban serep. Kenapa? Karena memang emergency fund itu didesain itu seperti ban mobil serep itu, ban serep mobil itu. Tujuannya adalah ketika kejadian seperti pandemik, kita bisa hidup seperti normal dengan kondisi keuangan yang dana darurat yang kita sudah siapkan. Nah, ini yang kembali lagi ke hal-hal yang dasar sebenarnya Pak Risa. Ini kan hal yang selama hampir 15-16 tahun ini saya sharingkan kepada masyarakat tentang hal ini. Dan sedang sekali hari ini Bro David punya waktu untuk semua Anda, IRC Media. Anda diberkati, Anda bisa like, Anda bisa share, dan Anda lonceng, Anda bisa subscribe. Dan saya yakin perbincangan kita yang sangat singkat, sekian belas menit ini akan menolong Anda. Yang penting kita punya keinginan untuk berubah, kita punya keinginan untuk bertindak. Saya yakin Tuhan akan melakukan yang terbaik. Dia tidak akan pernah mengabaikan burung di udara. Sebetulnya itu adalah perumpamaan yang sangat sopan. Karena semua kita tahu binatang nggak hanya burung, tetapi Tuhan pakai burung. Sebetulnya bisa monyet, bisa anjing, bisa babi, bisa kecoa. Tapi Alkitab tidak berkata kecoa aja Tuhan pelihara, kan enggak. Babi aja Tuhan pelihara, kan enggak, kan kurang sopan lah. Alkitab santun sekali menggunakan kata burung di udara saja Tuhan pelihara. Demikian juga Anda pasti dipelihara Tuhan. Terima kasih Bro David, sorry nggak bisa salaman. Kita masih PSBB, social distancing. Saya percaya Tuhan memberkati para pemirsa, para jemaat Tuhan dengan hikmat, dengan 4 hal tadi yang Tuhan sudah terurai dengan lengkap.
kita percaya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, khususnya dalam keuangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.